demonstrasi filosofi pendidikan berkaitan dengan Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia karena di sini kan Indonesia itu beragam etnis, ada ciri khas nasional dari bangsa Indonesia yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dan kemudian Pancasila itu memiliki 5 sila yang menjadi dasar negara. Tentunya Pancasila ini adalah dasar dan bisa dikatakan sebagai jiwa dan roh dalam setiap pembangunan atau kegiatan yang ada dalam pendidikan. Segenap kegiatan pendidikan itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Di sini karena ini di SMA Semanila atau SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali dengan di Jawa Tengah dengan etniknya itu seperti dapat dilihat pada layar sebelah kiri itu berkaitan dengan manten. Di situ ada kegiatan literasi yang membahas tentang manten, ada bunga kancil dan lain-lain. Dapat disimak videonya. Makasih. Profil pelajar Pancasila itu adalah perwujudan pelajar Pancasila sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 6 ciri utama dari profil pelajar Pancasila yang ada beredar di internet. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, ada bergotong royong. 4, ada mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Di situ ada paparan bahwa siswa sedang melakukan diskusi, tanya jawab kepada guru, bernalar bercoba mengonfirmasi jawabannya, seperti itu. Pendidikan yang berpihak kepada peserta didik ini sangat luas, seperti contohnya adalah student center, di mana berpusat pada anak dan juga kecakapan memecahkan masalah, berpikir kritis, kolaborasi, dan kecakapan berkomunikasi yang ada di 4C. Masih berkaitan dengan pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Di situ saya lampirkan ada gambar di mana itu adalah hal-hal yang menjadi kebutuhan peserta didik pada abad 21. Ada keterampilan karir dan gaya hidup, kemudian ada inovasi dan skill, kemudian ada teknologi, kemudian untuk melengkapi semua itu dibutuhkan ada standar kurikulum, juga lingkungan pembelajaran yang nyaman, juga pengembangan keprofesional guru atau sumber daya pendidikan. Sebelumnya itu berkaitan dengan apa-apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan pendidikan abad 21, juga berkaitan dengan berbagai literasi. Di sini ada 4C, sama seperti tadi, hanya saja ini berkaitan dengan Pancasila. Pancasila itu sangat berkaitan dengan 4C karena dan juga sebagai identitas bangsa dan juga profil pelajar Pancasila. Dari 4C ini ada beberapa yang sangat relevan dengan profil pelajar Pancasila yang juga merupakan identitas atau adab atau implementasi dari Pancasila itu sendiri. Dan tentunya dari 4C ini juga berpihak kepada peserta didik. Selanjutnya di sini adalah contoh relevansinya. Mungkin akan terlalu panjang jika dibahas, tapi akan saya paparkan sedikit. Di mana setiap kegiatan dalam proses pembelajaran itu diinspirasi dari berbagai literasi life skill tadi, terus habis itu teknologi juga
Inovasi skill. Nah, terus habis itu di sini itu contohnya adalah pengembangan kegiatan itu yang berfokus pada literasi finansial. Kenapa finansial? Karena gaya hidup itu berkaitan dengan kebutuhan peserta didik. Di sini segala kebutuhan peserta didik itu tentunya dipilih sekolah dengan keputusan yang melalui mufakat dan musyawarah dan mufakat yang bersesuaian dengan Pancasila keempat, tidak bertentangan dengan Pancasila, baik dalam kegiatannya seperti misalnya literasi finansial ini dilakukan dengan wirausaha dan wirausahanya itu produknya memperhatikan kehalalannya atau dipisah atau diberi tanda bagi yang halal dan yang tidak halal karena itu menjadi kebutuhan warga Indonesia dan juga menjadi penerapan dari sila pertama. Yang kedua adalah pelaksanaan kegiatannya dijadwalkan itu tidak bertentangan dengan waktu sholat misalnya. Nah, ini juga pengamalan dari sila pertama. Ini jadi finansialnya itu wirausaha, tapi dalam proses pelaksanaannya harus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Termasuk juga adab jual beli dan lain-lain itu termasuk pada proses kemanusiaan dan juga proses penilaiannya itu adil gitu. Tercermin profil pelajar Pancasilanya seperti religius karena tadi itu kehalalan produknya, waktu sholatnya itu tidak melanggar kegiatan dan kemudian dalam penyusunan kegiatan itu ada gotong royong, mungkin juga kreativitas peserta didik dalam wirausaha. Kemudian mungkin jika ada pelaporan atau elaborasi tentang kegiatan tersebut itu bisa menjadi bernalar kritis. Kemudian jika ini itu bisa dikembangkan sampai ke ranah luar negeri atau internasional, maka itu bisa menjadi satu potensi dari kebinekaan. Contoh adalah kemarin itu ada wirausaha, tapi mohon maaf kemarin itu belum sempat mempotret. Ada kelas 12 kalau nggak salah yang kami tidak mengajar, itu membuat wirausaha dan makanan, saya lupa kelas 11 atau 12, yang jelas itu makanannya daerah mana gitu. Waktu itu saya makan apa ya namanya, lupa saya, Gatot kah? Saya nggak terlalu ingat, cuman makanan itu daerah sekali, daerah setempat seperti itu. Nah, itu bisa dibawa sebagai keunikan bangsa, juga keunggulan dari bangsa Indonesia jika uh, mengikuti jati diri dari Indonesia. Selanjutnya, pengembangan kegiatan pembelajaran berfokus pada literasi teknologi. Karena tadi kebutuhan peserta didik juga berkaitan dengan teknologi, ada kegiatan P5 yang terkaitkan dengan teknologi. Jadi di SMA Manila kemarin sebenarnya ada dokumentasinya, hanya saja saya belum menemukan atau mudah-mudahan belum terhapus karena memori sering penuh. Nah, di situ ada kegiatan yang bersama dengan para guru, itu kami masuk ke kelas mengenalkan mengenai tokoh-tokoh pendidikan sebagai provokasi agar mengenal lebih dekat dengan pendidikan. Contohnya di situ ada Elon Musk, Jeff Bezos, kemudian ada Ainun Habibi juga yang dari Indonesia, ada Muhammad Ainun Najib, terus habis itu Habibi dan lain-lain. Di situ proses pendidikan dianggap anak itu cukup seru, cuman memang masih terdapat evaluasi yang perlu diperbaiki karena proses pelaksanaannya butuh kontrol untuk kompetensi atau game yang berlaku itu agar suportif dan adil. Seperti itu. Selanjutnya adalah pengembangan kegiatan pembelajaran yang berfokus pada gaya hidup sehat. Nah, di sini literasi kesehatan itu juga menjadi poin penting dalam keberpihakan pada peserta didik. Informasi kesehatan juga menjaga bagaimana diri tetap sehat, mungkin ada program-program dari sekolah. Nah, membuat keputusan yang sehat dan mempertahankan gaya hidup sehat ini juga berpihak kepada peserta didik. Karena zaman sekarang itu sering kita ketemui ada anak yang sangat gemuk, itu adalah hal yang wajar. Obesitas itu juga ditemui di beberapa tempat. Nah,
Oleh sebab itu, pendidikan di sekolah itu juga harus memperhatikan hal ini. Bisa jadi dari kantinnya, menjaga pola makan atau makanan yang disajikan di kantin itu sehat. Kemudian ada aturan jajan di luar mungkin tentang, karena kan ada pernah ya dengar berita kalau ada keracunan atau apa seperti itu. Nah itu menjadi wanti-wanti jika jajan di luar misalnya setelah pulang sekolah atau apa, artinya itu bukan lagi menjadi tanggung jawab sekolah seperti itu. Kemudian sosialisasi ini perlu juga misalnya diberitahukan kepada peserta didik bahwa sebaiknya menjaga hidup sehat. Di Manila juga ada Jumat sehat, Jumat bersih, dan juga Jumat religi. Nah, Jumat sehat itu ada senam bersama, nanti akan ditampilkan fotonya. Terdapat beragam cara untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dalam pendidikan abad 21. Contohnya adalah sebagai langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, itu pengintegrasian nilai Pancasila dalam kurikulum. Hal ini mencakup kurikulum sekolah dalam setiap kegiatannya atau pendidikannya juga itu menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Di sebelah kanan itu ada suatu kegiatan yaitu motivasi pagi. Di situ berkeliling tergantung piketnya ke sekolah di kelas itu siswa piket untuk melakukan motivasi pagi. Di situ ada motivasi setiap pagi untuk nilai dan etika yang diajarkan di sekolah. Kemudian di ruang guru itu ada teman kami yang sedang melakukan motivasi pagi. Selanjutnya, kewirausahaan. Tentu kewirausahaan ini juga menjadi bekal untuk literasi finansial tersebut tadi, sebagai life skill, mandiri, inovasi juga misalnya dalam produknya juga. Oke, selanjutnya adalah integrasi nilai Pancasila dalam manajemen sekolah. Manajemen sekolah ini luas, bisa termasuk kesiswaan, artinya kegiatan yang berkaitan dengan siswa. Ada juga ketata laksanaannya, program-programnya, penjadwalan dan lain-lainnya, itu waktu sholat dan lain-lain. Kemudian ada juga sumber daya manusia, maksudnya adalah seleksi guru, kemampuannya itu secara adil dengan sistem ASN, P3K, atau kalau guru honorer itu didaftarkan ke dinas agar memperoleh hak dan kewajibannya sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia atau sila kelima. Kemudian kegiatannya juga harus menyesuaikan sila pertama, yaitu pelaksanaannya berdasarkan waktu ibadah, sehingga libur nasional atau hari besar itu bersesuaian dengan masing-masing umat, itu perlu libur juga dan yang lainnya. Kemudian kegiatan siswa juga menguatkan etika moral, adab, dan lain-lain. Berikut akan ditampilkan kegiatannya. Contoh di sini adalah kegiatan upacara, habis itu Jumat sehat, habis itu ada literasi, piket bersih-bersih, ada Jumat religius, dan kemudian di sini ditampilkan adalah kegiatan saat Hari Guru. Anak-anak menampilkan inovasi dan kreativitasnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. See you later.